Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Saya mahasiswa dari STEN dengan nomor induk mahasiswa 2210302017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan judul Hakikat dan Ruang Lingkup Ilmu Alamiah Dasar. Bagi yang belum mengetahui apa itu definisi dari Ilmu Alamiah Dasar, mari kita pelajari dan pahami bersama-sama. Ada beberapa ilmuwan yang mendefinisikan tentang ilmu alamiah dasar. Salah satunya yaitu ada Mas Kuryasin. Beliau dalam bukunya berpendapat bahwa ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala yang ada di alam semesta ini, termasuk terbentuknya bumi, dengan menggunakan prinsip dan konsep ilmu dasar. Ada juga menurut Abdullah Ali dan Eni Rahma. Mereka mendefinisikan tentang ilmu alamiah dasar sebagai kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan juga teknologi. Sedangkan secara umum, ilmu alamiah dasar atau yang sering kita sebut juga dengan ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang gejala-gejala yang ada di alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuklah sebuah konsep dan juga prinsip. Hakikat ilmu alamiah dasar. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar adalah bukan suatu ilmu yang bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ilmu alamiah dasar ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya ilmu-ilmu lain. Di sini saya akan menggambarkan ilmu alamiah dasar sebagai sebuah pohon, di mana ilmu alamiah dasar itu sendiri berperan sebagai akar pohon, lalu disusul dengan ilmu filsafat sebagai batang utama, lalu ada ilmu-ilmu lain seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain-lain itu sebagai batang cabang, serta ada cabang ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain itu sebagai ranting pohon. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa ilmu alamiah dasar adalah akar dari segala ilmu pengetahuan yang ada dan berkembang di alam semesta ini. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar atau Basic Natural Science merupakan ilmu pengetahuan alam yang mengkaji prinsip esensialnya saja atau prinsip dasarnya saja. Sehingga ruang lingkup ilmu alamiah dasar secara garis besar meliputi beberapa ilmu seperti ilmu fisika, ilmu kimia, dan juga ilmu biologi. Yang pertama ada ilmu fisika. Ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Fisika secara klasik dibagi menjadi mekanika, panas, bunyi, cahaya, listrik, gelombang, termasuk juga ilmu bumi dan juga antariksa. Selanjutnya yang kedua yaitu kimia. Kimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Kimia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kimia anorganik dan juga kimia organik. Pada dasarnya, kedua bagian tersebut mempelajari tentang dasar keseluruhan dengan diikuti dengan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu biologi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan juga gejala-gejalanya. Adapun ilmu biologi ini memiliki beberapa cabang ilmu seperti ilmu botani, ilmu zoologi, ilmu morfologi, ilmu anatomi, dan juga ilmu fisiologi. Selanjutnya yaitu ilmu alamiah dasar bagian dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Ilmu alamiah dasar adalah salah satu mata kuliah dalam kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB yang harusnya wajib diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi sebagai bagian dari kurikulum inti program studinya. Karena dengan berbekal ilmu alamiah dasar, para mahasiswa diharapkan mampu berpikir rasional, sistematis, dan juga perilaku profesional untuk menyelesaikan masalah kehidupannya, bertanggung jawab, dan mampu menerima pendapat orang lain secara logis dan juga ilmiah. Serta diharapkan mempunyai tanggung jawab terhadap sumber daya alam dan juga lingkungannya. Namun pada saat ini, mata kuliah ilmu alamiah dasar sebagai MBB secara umum memiliki beberapa kelemahan, yakni diantaranya yaitu para dosen
kurang termotivasi untuk mengembangkan materi perkuliahan karena latar belakang ilmu yang tidak sesuai, sehingga perkuliahan berlangsung tidak menarik. Lalu, mata kuliah ilmu alamiah dasar diberikan terlalu mendalam, sehingga ada sebagian besar mahasiswa yang tidak dapat mengikuti materi tersebut. Selanjutnya, para dosen juga kurang memperhatikan keseimbangan antara pemberian materi ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kemampuan berpikir mahasiswa, serta penanaman nilai-nilai dan sikap ilmiah mahasiswa sehingga perkuliahan berjalan monoton dan juga menjenuhkan. Selanjutnya, kesimpulan. Di sini kita dapat simpulkan bahwa ilmu alamiah dasar bisa menjadikan manusia lebih bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan juga lingkungannya dalam berkehidupan bermasyarakat, baik nasional maupun global, serta menjadikan keanekaragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman kepada kebudayaan melalui pendidikan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.